Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang ke dulu-dulu di lembur juga bara di kota. Terima kasih jumpa kembali di kanal Dulu Rahayu Channel. Kali ini kita akan mengupas ada sekitar 10 fakta yang menarik tentang kebersamaan Kang Deddy Mulyadi dan Teh titik-titik ya, karena sebetulnya soal nama gadis cantik yang selalu ada di samping Kang Deddy Mulyadi ini belum ada penjelasan yang secara pasti siapa nama gadis, atau kemudian disebut-sebut oleh sebagian netizen sebagai calon istri Kang Deddy Mulyadi dan sebagai calon ibu baru bagi Nyi Hyang Sukma Ayu. Nah, untuk mengupas 10 fakta menarik ini, mari kita ulas, tetapi jangan lupa ya, sebagai timbal balik, mari kita sama-sama besarkan kanal YouTube Dulu Rahayu ini. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share. Semoga bermanfaat ya. Oke, membincang tentang Kang Deddy Mulyadi tidak pernah selesai dan saya pikir tidak akan pernah usai ya. Karena tokoh yang nyentrik, yang beda, yang selalu mewarnai dinamika kehidupan sosial politik masyarakat lokal Purwakarta, regional Jawa Barat, dan bahkan dalam konteks nasional. Ini karakter Kang Deddy Mulyadi yang lahir dari pedesaan, dari kampung, namun memiliki semangat, memiliki optimisme, memiliki kemampuan, memiliki keotentikan beliau secara intelektual dalam mengelola bangsa, dalam mengelola negara, dalam mengelola desa, dalam mengelola kampung, dalam mengelola daerah, dalam mengelola provinsi. Inilah daya tarik Kang Deddy Mulyadi yang kemudian selalu diakses oleh para pewarta. Nah, padahal selama ini Kang Deddy Mulyadi memang dalam beberapa bulan terakhir ini lagi sibuk dalam konteks Kang Deddy Mulyadi terlibat dalam aktivitas politik menjelang pemilu 2024 ya, di mana ia sendiri sebagai caleg DPR RI dari Dapil 10 Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Kemudian ia juga sebagai wakil ketua pembina Dewan Pembina Partai Gerindra ya, bersama Jenderal Prabowo Subianto. Ya, begitu sibuk mengkampanyekan tentang Prabowo sebagai calon presiden yang kata Kang Deddy Mulyadi sendiri, Prabowo ini adalah orang yang ikhlas, orang yang baik, orang yang tidak mencaci, orang yang tidak menghina, orang yang tidak membalas, dan orang yang tidak mempertontonkan secara lipstik, sehingga Kang Deddy Mulyadi menyebut bahwa mana sih pemimpin yang sekedar lipstik dan mana sekedar pemimpin, mana betul-betul seorang pemimpin yang otentik. Nah, itu Kang Deddy Mulyadi sibuk disorot oleh media nasional, media lokal, dan media regional terkait bagaimana kiprahnya yang selalu menarik perhatian publik. Padahal dulu juga sebetulnya ketika jadi wakil bupati, ketika jadi bupati yang kedua kalinya, memang banyak terobosan dan bahkan banyak kontroversi juga ya, diantaranya bagaimana kemudian Kang Deddy Mulyadi diisukan membangun patung-patung yang kemudian dirobohkan oleh kelompok-kelompok Islam di Purwakarta. Kemudian bagaimana Kang Deddy Mulyadi persoalan dulu ada kontroversi suling dengan Al-Quran di Purwakarta dan lain-lain. Bahkan Kang Deddy Mulyadi dianggap sebagai raja syirik oleh ormas tertentu ya di Purwakarta. Kemudian dianggap Kang Deddy Mulyadi melakukan pemujaan terhadap hal-hal yang supranatural, terhadap kaitan dengan Nyi Roro Kidul, kemudian dengan Prabu Siliwangi dan lain-lain. Tetapi apapun itu, bahwa Kang Deddy Mulyadi tidak lepas ya punya keyakinan, punya jalan, punya keberpihakan terhadap bagaimana meningkatkan harkat derajat dan kesejahteraan rakyat. Utamanya waktu itu konteksnya dalam konteks Kabupaten Purwakarta. Nah, hari ini dalam beberapa minggu terakhir ini disorot lantaran Kang Deddy Mulyadi selalu memosting tentang kebersamaan dirinya bersama seorang perempuan yang kalau dari usia memang tidak terlalu kentara ya perbedaan dari raut wajah. Karena Kang Deddy Mulyadi sendiri kita tahu adalah orangnya yang bersih, yang cakep, yang ganteng juga gitu. Kemudian wajahnya bersih, berseri gitu kan. Sehingga ketika dia bersanding dengan sosok
yang disebut-sebut memiliki tautan usia yang berbeda itu kemudian tidak ada bedanya loh gitu, kecuali ketika orang melihat KTP, tanggal lahir dan lain-lain, itu lain cerita. Nah, di sini tadi seperti kita bilang bahwa Dulu Rahayu akan mengupas setidaknya ada 10 fakta yang kemudian juga kita uji fakta ini apakah betul-betul fakta atau misalnya masih abu-abu. Fakta yang pertama adalah dalam setiap kebersamaan Kang Deddy Mulyadi dan gadis cantik ini ya, itu selalu memakai pakaian yang sama, yang atau relatif sama atau yang couple. Bahkan bersama Nyi Hyang Sukma Ayu. Dulu pernah berpakaian hitam, kemudian pakaian olahraga ya waktu itu, semuanya hitam nih. Nyi Hyang pakai training hitam, atasan hitam, bawahan hitam. Kang Deddy Mulyadi pakai atasan hitam, kemudian ke bawahannya hitam. Dan sama, si teteh yang cantik ini, si gadis yang cantik ini juga sama, memakai pakaian yang hitam-hitam. Jadi ketiganya couple banget gitu, si anak, calon istri atau calon ibu baru, dan Nyi Hyang Sukma Ayu sendiri pakai pakaian yang serba hitam gitu. Kemudian di lain kesempatan saat misalnya acara joget, lomba joget gemoy, mereka terlihat memakai justru pakai pakaian serba putih gitu. Jadi mereka pakaiannya serba putih, Nyi Hyang juga putih, Kang Deddy putih, kemudian si teteh cantik juga putih. Kemudian pada saat mereka main semacam healing lah ke rumah makan Asep Strawberry atau Astro di Lembang, di sana di atas teater itu, mereka terlihat memakai jeans yang warnanya relatif ke biru-biruan, biru muda, kemudian mereka kaosnya kaos putih. Dan yang mereka pakai, ketiga orang ini memakai pakaian yang relatif sama, baik dari warna, dari jenis, dan dari jenis pakaiannya ya. Itu couple ya. Kemudian di lain kesempatan mereka yang terpotret oleh Dulu Rahayu adalah sendal. Ini ya yang kemudian yang menarik dari Kang Deddy Mulyadi itu sendal ya. Kang Deddy Mulyadi jarang memakai pakaian sepatu kecuali kalau ia misalnya ngantor waktu ia di DPR RI. Dan Kang Deddy Mulyadi biasanya pakai sandal. Sandal Kang Deddy Mulyadi itu biasanya sandal yang sport ya, sporty ya. Sandal juga yang seperti digunakan oleh orang-orang ketika mau naik gunung ya. Sandal-sandal tali ya, sandal seperti itu. Dan terbuka, memang punya filosofi sih enak, kemudian sirkulasi udara bagus untuk kaki dan lain-lain, sehingga kalau orang yang memang kakinya resisten terhadap kutu, air dan lain-lain, lalu pakai sepatu kan bisa menimbulkan bau. Nah, cara Kang Deddy bersandal seperti ini menarik karena selain menjaga kesehatan, juga sirkulasi kaki dan lain-lain, juga memang simpel dan terlihat sederhana, tetapi maknanya filosofis banget. Dan Kang Deddy Mulyadi kalau misalnya menghadiri Safari Cinta, bahkan kadang ia memakai sandal japit ya. Dulu kalau waktu di Golkar, sandal japitnya biasanya warna kuning loh. Itu, nah nggak tahu nih ketika sudah ke Gerindra mungkin putih atau merah nih sesuai dengan lambang partainya. Tetapi Kang Deddy Mulyadi selama ini dari sisi pakaian, ia kan pakaiannya cuma dua. Kalau tidak pakai warna putih ya dia pakai hitam, selesai. Sesederhana itu Kang Deddy Mulyadi kemudian membranding tentang sosok dirinya, kemudian itulah kemudian karakter dan aktivitas Kang Deddy Mulyadi yang hidup sederhana dan tidak neko-neko, dilihat dari pakaian, hanya pakaian baik kaos atau baju pangsi hitam dan putih, itu saja, selesai. Pakai ikat kepala, ikat kepalanya hitam atau putih atau batik. Dan kalaupun ada pakai pakaian yang agak berbeda, itu hanyalah paduan dari pakaian misalnya hitam dan putih, kemeja atau batik yang desain warnanya hitam dan putih. Nah, itu paling yang dipakai oleh Kang Deddy Mulyadi. Dan yang menariknya ketika Kang Deddy Mulyadi hadir naik ke atas panggung, biasanya para tamu-tamu, para gegeden-gegeden yang datang, para politisi lokal, para pemimpin partai kan selalu pakai sepatu ya kalau naik ke panggung. Tetapi kalau teman-teman memperhatikan Kang Deddy Mulyadi ya selalu mencopot sendalnya, kemudian ya jing-jing ya teng-teng ya. Dan itu luar biasa bagaimana Kang Deddy Mulyadi ketika menginjakan kaki di panggung itu ya sandalnya dicopot, sehingga ya tidak beralaskan kaki ketika dia berada di panggung atau di atas karpet. Karena yang dihampar, yang digelar di atas panggung karpet Safari Cinta umpamanya itu adalah karpet ya.
Nah, itu salah satu contoh bahwa fakta yang pertama, apakah kemudian ini hoax atau fakta ya? Ya fakta lah, Kang Deddy Mulyadi terlihat selalu memakai pakaian yang couple atau yang sama. Kemudian kalau kita menganalisis, fakta yang kedua adalah Kang Deddy Mulyadi dan Teteh Cantik ini kayaknya pemikirannya satu frekuensi ya. Satu frekuensi itu artinya kalau kita melihat dalam tayangan-tayangan dalam video, bahkan si Teteh ini bisa menyesuaikan gestur, kemudian perlakuan, sikap dengan Nyi Hyang sendiri yang kemudian sebetulnya kan bukan siapapun, tidak ada ikatan apapun. Karena Nyi Hyang adalah putrinya Kang Deddy Mulyadi bersama Ane Ratna Mustika ya. Dan kita melihat bahwa di situ sudah tidak ada jarak lagi ya, kita melihat ya sering bersama, sering ngobrol bersama, sering canda bersama. Sehingga chemistry yang terbangun di antara si Teteh Cantik ini kemudian dengan Kang Deddy Mulyadi dan putrinya Nyi Hyang Sukma Ayu ini kemudian menjadikan parameter seperti yang sudah saya ulas di ulasan postingan yang hari kemarin, bahwa salah satu kenapa Kang Deddy Mulyadi atau kriteria apa Kang Deddy Mulyadi dalam menentukan apakah si Teteh yang cantik ini adalah calon istrinya, pendamping hidupnya, kan cuma satu. Dia yang penting mencintai putrinya Nyi Hyang Sukma Ayu. Dia yang penting mencintai anak-anak Kang Deddy Mulyadi yang lain. Gitu. Jadi itulah parameter Kang Deddy Mulyadi menentukan bahwa sosok seseorang yang layak mendampingi dirinya adalah dia yang mencintai para putra dan putrinya, terutama Nyi Hyang Sukma Ayu. Dan kita melihat di fakta yang kedua bahwa chemistry, relasi, kemudian gestur, kemudian watak sifat di antara kedua mereka ini memiliki persamaan yang relatif dalam ya, sehingga kemudian saya katakan dalam poin yang kedua ini mereka punya frekuensi yang sama lah tentang aktivitas, hobi, kemudian bagaimana ia tampil di hadapan kamera, di hadapan video dan lain-lain. Itu kemudian yang menjadi poin bagi kita untuk kita telaah ya. Kemudian yang poin ketiga, kita pernah melihat dalam tayangan mantan tanda kutip ya. Dulu ada Teh Encus tuh yang kemudian sudah sejak lama mengasuh Nyi Hyang Sukma Ayu, dan Teh Encus ini adalah orang yang di-hire oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi pengasuh yang dipersiapkan oleh Kang Deddy Mulyadi, bukan pengasuh yang dipersiapkan oleh Ane Ratna Mustika. Sehingga kita melihat ketika Ane Ratna Mustika selesai menjabat dan Ane Ratna Mustika tidak lagi tinggal di rumah dinas Bupati Purwakarta dan pindah, akhirnya kan Teh Encus kemudian tidak lagi menjadi pengasuhnya Nyi Hyang, karena memang sebetulnya dari dulu kan Teh Encus ini digaji sama Kang Deddy Mulyadi, bukan dari pemerintah daerah atau bukan dari Ane Ratna Mustika, karena Teh Encus ini adalah orang yang dipersiapkan untuk mengasuh Nyi Hyang Sukma Ayu. Tetapi karena Ambu juga tidak kemana-mana, mungkin diasuh secara langsung, akhirnya Teh Encus ini kemudian tidak lagi dilibatkan untuk mengasuh. Tetapi ketika Nyi Hyang Sukma Ayu misalnya datang ke Lembur Pakuan Subang, tidurnya dengan siapa dan lain-lain, ya akhirnya Teh Encus lah yang kemudian merawat, kemudian mengasuh. Dan dari postingan Teh Encus dalam akun TikToknya kita melihat ada beberapa foto ya, di sebuah kamar di situ terpampang foto Kang Deddy Mulyadi dengan Teh Cantik yang disebut dengan calon ibu baru atau teteh baru dan lain-lain. Nah, kita melihat bahwa foto berdua ini mereka menandakan bahwa mereka itu sudah semakin dekat ya, sudah punya ikatan yang lebih dari sekedar cinta dan sayang, tetapi mereka mungkin sudah punya harapan untuk hidup secara bersama nanti kelak di masa yang akan datang dalam bingkai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah yaitu. Kemudian yang keempat, fakta yang keempat adalah mereka pernah belanja bareng, kemudian jalan-jalan bareng. Jelas itu terlihat dari beberapa postingan ya. Bahkan pernah datang ke kafe yang ada di sekitar daerah Cikaupak ya. Di situ ada di depannya, di gerbangnya kan ada setik, ada dan lain-lain lah, ada tempat nongkrong yang enak juga. Dan Kang Deddy Mulyadi pernah datang ke tempat itu, ke Asep Astro dan lain-lain lah, ke tempat, bahkan ke Taman Maya Datar juga pernah kita lihat mereka ke situ, kemudian ke Tamarain Mancur Sri Baduga juga pernah datang. Artinya kebersamaan ini memberikan sinyal, memberikan pesan kepada kita bahwa mereka adalah pasangan yang serasi, yang couple, yang
cukup dekat dan mereka sedang tengah bahagia-bahagianya dan asik menjalani hari-hari mereka ya. Itu kita melihat atau bahkan dalam mobil pernah ada perbincangan dan percakapan di antara mereka akan membeli cengeng atau bumbu dapur dan lain-lain. Itu kemudian fakta yang keempat. Kemudian yang kelima, terpaut usianya cukup jauh. Tapi soal angka kemudian kita tidak mendapati angka berapapun. Tetapi Kang Deddy Mulyadi ketika dia berdiskusi ngobrol sama Maula Akbar Mulyadi Putra. Nah, Maula Akbar Mulyadi Putra ini adalah putra Kang Deddy Mulyadi dari istri pertama. Ya, dari istri pertama yang wafat ya. Maula Akbar Mulyadi Putra ini mantan ketua DPD Golkar Kabupaten Purwakarta dan sekarang pindah ke Partai Gerindra. Maula Akbar Mulyadi Putra ini mencalonkan sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat di Dapil 10 Jabar, yaitu Karawang dan Purwakarta, nomor urut 4 ya. Dan ini juga sekaligus memberitahu kepada kita bahwa Kang Deddy Mulyadi punya putra yang sedang ikut kontestasi legislatif, selain dirinya yang juga di tingkat pusat, juga putranya di Provinsi Jawa Barat. Tentu saja di lain partai, di Partai Golkar misalnya ibu sambungnya Ane Ratna Mustika juga sama. Dan kalau kita sebut secara sederhana yang akhirnya mantan ibu sambung dan Maula Akbar itu kemudian mereka bertarung memperebutkan kursi legislatif di DPRD Provinsi Jawa Barat dari dapil yang sama, yaitu dapil Jabar 10 ya, meliputi Kabupaten Karawang dan Purwakarta. Nah, kenapa disebut mantan ibu sambung ya? Karena kalau ibu itu kan nggak ada bekasnya ya. Kalau ibu tiri ya mungkin tanda kutip dalam ujaran kita sering ada bekasnya gitu. Kalau ayah kandung tidak ada bekasnya. Kalau mantan suami ada bekasnya. Tetapi kalau anak kan tidak ada bekasnya. Terpaut usia ini kemudian dalam suatu waktu perbincangan Aula dengan Kang Deddy Mulyadi disebut bahwa Kang Deddy Mulyadi pernah menyebut lagi dekat dengan seorang perempuan ketika ditanya oleh Maula Akbar. Usianya itu antara 20 atau lebih lah. Tapi yang jelas itu di bawah Maula Akbar. Maula Akbar sendiri kan 24, 25 ya. Berarti antara 20 sampai 24 lah ya. Antara 23 atau 20 atau 21 dan lain-lain. Berarti angka usianya itu kalau kita perbandingkan dengan usia Kang Deddy Mulyadi yang sudah mencapai menginjak usia 53 tahun umpamanya, itu perbedaannya di kisaran 30 sampai 32 tahun. Dan ini kemudian menjadi banyak pertanyaan, Kang, jangan ke yang muda dong, khawatir ada lain-lain ya. Saya pikir kalau kita hidup terus mendengarkan perkataan orang ya bagaimana mau kita hidup. Bagi kita hidup dengan yang muda, yang tua tidak ada bedanya. Itu kemudian ketika orang serasi, ketika orang kupal, ketika orang cocok, no problem. Karena usia bukan masalah seseorang untuk saling mencintai ya. Dan bahkan tidak juga orang ada yang komen, wah itu mah si anak itu mah matre. Matre gimana? Kalau seseorang perempuan itu tidak cinta walaupun dia masih muda dan menganggap Kang Deddy Mulyadi udah tua, ya nggak akan mau lah. Contoh apa? Kasus dengan si teteh cantik yang asal Cirebon kan gitu. Si teteh Cirebon tidak memberikan respon yang positif loh ketika Kang Deddy Mulyadi suka dan senang mencintainya. Artinya sebagai fakta dan gambaran bahwa tidak setiap wanita itu matre. Ada yang maksudnya tidak ada ukuran senang ke Kang Deddy Mulyadi itu lantaran uang. Toh Kang Deddy Mulyadi misalnya udah kaya raya, tidak setiap orang suka juga. Kalau tidak punya perasaan, ya mungkin si teteh ini hanya kebetulan ia sayang dan punya perasaan serta jatuh hati saja kan. Artinya cinta tidak bisa memilah orang itu kaya atau punya uang atau enggak, atau punya jabatan tinggi atau enggak kan gitu. Kita bandingkan dengan si teteh yang di Cirebon. Kalau memang orangnya nggak sayang dan nggak cinta, nggak merespon, ya nggak saja kan gitu. Itulah kemudian soal usia yang berbeda antara Kang Deddy Mulyadi dengan calon ibu baru dan calon teteh baru dan calon istri Kang Deddy Mulyadi. Kemudian identitas, soal nama, soal usia, soal akun media sosial sebetulnya masih rahasia ya. Artinya Kang Deddy Mulyadi belum pernah menyebut nama seseorang yang selalu ada di sampingnya itu. Dia hanya menyebut dengan Ibu Kelinci untuk menyebut bahwa
Nyi Yang Sukma Ayu itu diibaratkan sebagai anak kelinci gitu. Kemudian ibu baru, kemudian teteh baru, itu hanya clue-clue yang tidak pernah disebut namanya secara jelas. Tetapi konon beredar nama dari orang lingkaran terdalam Kang Deddy Mulyadi sendiri bahwa nama si teteh cantik ini adalah Teh Akila. Bahkan nama akun Instagramnya, media sosialnya itu Akila apa gitu ke sana. Tetapi kemudian itu menjadi di Privat ya. Asalnya memang tidak di Privat, menampilkan foto-foto, unggahan, sudah diikuti oleh sekian ribu orang dan lain-lain. Tetapi secara keseluruhan nama, identitas dan lain-lain ini masih rahasia ya, belum ada dalam pernyataan Kang Deddy Mulyadi bahwa calon istrinya itu namanya siapa, nama panjangnya apa, tanggal lahirnya apa dan lain-lain. Itu tidak ada penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan ya. Kemudian nama si teteh cantik ini pernah dipertanyakan oleh Aula. Ya, saya dalam satu kesempatan Aula memang dan Kang Deddy Mulyadi ini sebagai sebuah sosok dua lelaki yang walaupun relasinya anak dan bapak, tetapi dalam dimensi-dimensi kemanusiaan mereka seperti sahabat dan teman. Akhirnya mereka sering bertanya kan. Kang Deddy Mulyadi sering bertanya ke Aula yang punya calon usianya justru terpaut lebih tua istrinya dibanding Aula, dan sebaliknya ketika Aula juga kadang pernah bertanya Kang Deddy Mulyadi punya istri yang justru lebih muda dari usia ayahnya itu, bahkan lebih muda dari Aula itu sendiri. Nah, pertanyaan dari Aula adalah benar enggak gitu lagi dekat dengan si teteh cantik ini dan lain-lain ya. Kang Deddy Mulyadi menjawabnya bahwa itu benar. Dia bahkan menyebut tentang kenapa dia memilih calon istrinya itu dari si teteh cantik ini, yang penting dia parameternya sederhana, mencintai putrinya Nyi Yang Sukma Ayu atau Aula dan anak-anaknya yang lain. Itu pertanyaan Aula gitu, karena Aula juga tidak akan komentar wah iya terlalu ini dan lain-lain, karena Aula juga sebagaimana ayahnya memberi keleluasan kepada dirinya untuk memilih pasangan hidup, ia juga memberikan keleluasan kepada ayahnya untuk menentukan dan memilih pasangan hidup masing-masing. Jadi no problem antara dua lelaki dan ada dalam satu lingkaran keluarga, satu sebagai anak dan bapak ini. Kemudian yang kedelapan nih, fakta yang kedelapan disebut-sebut si teteh cantik ini lebih cantik dari Ambu Ane Ratna Mustika. Nah ini sensitif ya, semestinya kita juga tidak perlu membanding-bandingkan seseorang dari sisi fisik, dari wajah ya, itu nggak usah juga gitu. Mungkin Teh Ane Ratna Mustika juga dianggap dulu kenapa dinikahi oleh Kang Deddy Mulyadi adalah sosok yang cantik gitu kan, atau sosok yang baik. Dan selama ini Kang Deddy Mulyadi tidak pernah memberikan hujatan-hujatan atau cacian terhadap mantan istrinya ya. Bahkan dalam beberapa kali selepas sidang ia selalu menyebut bahwa Ambu Ane Ratna Mustika itu orang baik, hanya ia mungkin dikendalikan oleh orang lain, oleh gurunya dan lain-lain. Itu pernyataan Kang Deddy Mulyadi di beberapa media ketika proses perceraian atau persidangan di Pengadilan Agama Purwakarta. Sehingga kalau kemudian hari ini dibanding-banding, banyak media yang membuat thumbnail atau judul bahwa calon istri baru Kang Deddy Mulyadi itu lebih cantik ketimbang Ane Ratna Mustika, juga tidak penting dan tidak perlu semestinya, karena membanding-bandingkan, karena konotasi cantik itu kan sebetulnya sebuah anugerah dari Tuhan. Kita dikasih wajah bentuknya apapun ya sudah dari secara kodratiah dari Tuhan yang tidak bisa ditawar lah ya, dan itu tidak perlu dibanding-bandingkan juga. Mungkin Teh Ane cantik, teteh sekarang juga cantik, sehingga kemudian layak menjadi pendamping secara kasat mata dan secara lahiriah dan batiniah bagi Kang Deddy Mulyadi. Itu ya, jadi nggak penting juga disebut-sebut lebih cantik dari Ane Ratna Mustika, mantan istri Kang Deddy Mulyadi atau ibu kandung dari Nyi Yang Putri Sukma Ayu ya. Kemudian yang ke-9 disebut-sebut bahwa gadis ini masih mahasiswi profesinya. Kemudian ini juga yang konon beredar cerita bahwa teman-teman mahasiswi ini, teman-teman si teteh cantik ini juga sudah pada tahu di kampusnya di Bandung. Bahkan dalam lomba joget gemoy itu katanya bahkan ada dosen yang pernah ikut nih ke Lembur Pakuan, ikut lomba joget juga ya. Tapi ini kemudian tidak terekspos dan tidak perlu kita elaborasi secara lebih mendalam ya, bahwa secara kasat mata aja kalau di usia-usia 20 atau 21 ya masih kuliah lah ya, masih studi lah.
Kalau tidak S1 ya S2, karena orang misalnya lulus usia 17-18 ya, yang namanya kuliah misalnya 5 tahun ya, kita masih ada dalam rentang usia pendidikan lah ya. Kemudian yang fakta yang ke-10, asal daerah, latar keluarga dan lain-lain, ini sebetulnya masih samar ya, tetapi ada yang menyebut bahwa si Teteh Cantik ini asalnya dari Tasikmalaya ya, kemudian hari ini kuliah di Bandung. Kemudian konon juga ada yang menyebut bahwa si Teteh Cantik ini memang hidup bersama ibunya karena dia sudah berpisah, sudah cerai antara ibu dan ayahnya, sehingga ia lebih hidup dibesarkan oleh ibunya dan mereka adalah keluarga pengusaha dan lain-lain. Itu kemudian tidak ada data, belum ada data yang sahih, yang valid, yang bisa dibagi kepada dulur-dulur semua. Oke, dulur-dulur, itulah 10 fakta atau kemudian bukan fakta ya, bisa kita analisis tadi dari penjelasan admin Dulur Rahayu ini. Semoga kita semua tetap berdoa buat kebaikan Kang Deddy Mulyadi ini, buat kesuksesan Kang Deddy Mulyadi, dan buat kita semua bagi fansnya untuk tetap bersikap sopan, khidmat, kemudian santun, kemudian berpikir positif dan saling support dan juga saling kirim doa. Semoga Kang Deddy Mulyadi semoga mendapatkan pendamping yang baru, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan tenaga, effort, kemudian mendapatkan semangat untuk terus berbuat kebaikan seperti yang selalu Kang Deddy Mulyadi lakukan selama ini ya. Ia banyak membantu orang miskin, fakir miskin, orang yang lagi terjerat utang, orang yang lagi bermasalah dengan hukum, orang yang putus sekolah, orang yang tidak punya beras, orang yang tidak punya tempat tinggal, kemudian orang yang tidak punya rumah dan tidak mampu berobat ke dokter. Itu kemudian sering ditolong oleh Kang Deddy Mulyadi, dan kita berdoa semoga kekuatan Tuhan selalu menyertai Kang Deddy Mulyadi untuk terus bisa berbuat kebaikan lebih hebat lagi, lebih luas lagi, lebih maju lagi, dan Kang Deddy Mulyadi diberi oleh Tuhan kekuasaan, tanda kutip, ya, diloloskan menjadi anggota DPR RI dari Dapil 7 meliputi Bekasi, Karawang, dan Purwakarta sebagai anggota DPR RI dari Partai Gerindra nomor 1. Dan kemudian putranya Amaula Akbar Mulyadi Putra juga disukseskan menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil Jabar 10 ya, nomor urut 4 dari Partai Gerindra. Terima kasih dulur-dulur, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share. Hatur nuhun sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.